Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, namo buddhaya, salam kebajikan. Salam Pancasila. Yang kami hormati, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunung Kidul, yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Irma Madiastuti Rahayu, Bapak Ibu Guru dari Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Gunung Kidul, beserta adik-adik pelajar dari tingkat SLTP yang kami banggakan. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, terutama untuk adik-adik pelajar dari berbagai sekolah menengah pertama yang ada di Kabupaten Gunung Kidul. Karena telah meluangkan waktunya untuk mengikuti acara sosialisasi wawasan kebangsaan berbasis teknologi informasi bagi pelajar tingkat SLTP oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunung Kidul. Hari ini kita mengenakan pakaian korpri yang kebetulan hari ini bertepatan dengan Hari Kesaktian Pancasila. Selamat Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2021. Mari kita amalkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar penguatan karakter bangsa menuju Indonesia maju dan bahagia. Jadilah generasi muda yang selalu tangguh untuk mengharumkan nama Indonesia. Sebelum acara ini kita mulai, marilah untuk mengawali kegiatan pada siang ini, agar diberi kelancaran, kita awali dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Cukup? Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada seluruh peserta sosialisasi wawasan kebangsaan, dimohon berdiri.
dipersilakan duduk kembali. Kami informasikan kepada semua peserta sosialisasi bahwa kami ada kuesioner yang nanti di pertengahan acara akan kami share linknya. Kemudian nanti di akhir acara akan kami share juga presensi yang mana nanti akan disusul dengan pengiriman e-sertifikat elektronik dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Adapun peserta sosialisasi wawasan kebangsaan berbasis teknologi pada siang hari ini terdiri dari 15 sekolah menengah pertama yang ada di Kabupaten Gunung Kidul. Yang pertama dari SMP Negeri 1 Wonosari, yang kedua SMP Negeri 1 Karangmojo, yang ketiga SMP Negeri 2 Wonosari, yang keempat SMP Negeri 1 Semin, yang kelima SMP Negeri 2 Playen, yang keenam SMP Negeri 1 Playen, yang ketujuh SMP Negeri 3 Wonosari, yang kedelapan SMP Negeri 1 Ponjong, yang kesembilan SMP Negeri 1 Palian, yang ke-10 SMP Negeri 1 Semanu, yang ke-11 SMP Negeri 1 Rongkop, yang ke-12 SMP Negeri 1 Panggang, yang ke-13 SMP Negeri 4 Wonosari, yang ke-14 SMP Negeri 1 Tepus, dan yang terakhir adalah SMP Negeri 1 Ngawen. Berikan oplos untuk peserta sosialisasi wawasan kebangsaan. Hari ini telah hadir di tengah kita Ibu Irma Madiastuti Rahayu. Beliau merupakan Kepala Bidang Kesatuan Bangsa di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunung Kidul yang hari ini akan menjadi narasumber kita. Marilah untuk mempersingkat waktu, beliau akan menyampaikan sedikit informasi tentang apa itu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan materi wawasan kebangsaan dengan tema membangun pelajar berkarakter kebangsaan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Mbak Tria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang kami hormati Bapak Ibu guru pendamping dari masing-masing sekolah menengah pertama. Kemudian juga yang kami cintai, kami banggakan anak-anakku pelajar tingkat SLTP dari 15 SMP di Kabupaten Gunung Kidul. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada kesempatan siang hari kita masih diberi nikmat sehat dan tempat untuk mengikuti acara sosialisasi wawasan kebangsaan. Ya. Anak-anakku sekalian, sehat semua ini? Yang sehat lambaikan tangannya. Oke, 1, 2, 3, 4. 130 sehat semua, alhamdulillah. Luar biasa ya ini. Nge-zoom-nya dari rumah apa dari sekolahan ya ini ya? Sepertinya banyak yang berseragam. Nah, luar biasa. Sudah masuk tatap muka ya sebagian ya. Tentunya sudah senang semua bisa bertemu kembali dengan teman-temannya setelah hampir 2 tahun hanya sekolah lewat daring. Sekarang sudah mulai untuk pertemuan tatap muka. Tentunya lebih senang ya. Senang tatap muka apa senang daring? Oh ya.
Oh ya, sudah semua nggih. Nah, ini sudah coba di unmute semua anak-anakku. Oke. Ada yang bisa menyampaikan kembali tadi? Ya, mungkin dari salah satu nggih, silahkan mewakili teman-temannya. Senang mana pelajaran tatap muka atau melalui daring? Tatap muka. Tatap muka. Semua ya. Hampir semua tatap muka. Kenapa? Bisa ketemu teman-teman Bisa jajan. tua. Bisa jajan. Oke. Sebelum kita masuk ke materi, anak-anak sekalian, coba ketikan di kolom chatnya masing-masing Kolam set itu nanti. ya. Ketikan di kolom chatnya masing-masing besar nasional yang terjadi di bulan Oktober. Yuk, silahkan mulai. Oke, belum ada yang masuk. Hari Kesaktian Pancasila. Oke, Kesaktian Pancasila 1 Oktober. Ya. Sumpah Pemuda. Ketiga 11 PKI. Oke, Kesaktian Pancasila. Ya. Ayo, yang belum jawab masih ada waktu. Oke, Nandita, Kesaktian Pancasila. Ken Hanum, Arum Cantika. Oke, Ananda, Hari Kesaktian Pancasila. Oke, ya, ya. Oke, Keisha. Oh, Hari Batik Nasional. Oke, Sumpah Pemuda, Kesaktian Pancasila. Oke, ya. Seva, Sumpah Pemuda. Oke, Naufal. Ya, oke, oke. Angela, Rafa, Hari Kesaktian Pancasila. Ya, sip. Eh, pintar-pintar semua. Berarti kalian sebagai generasi muda ternyata masih mengetahui hari nasional yang kita peringati ya. Di bulan Oktober ada Hari Kesaktian Pancasila tanggal 1 Oktober dan Sumpah Pemuda di tanggal 28 Oktober. Ya, terima kasih partisipasinya anak-anakku. Sekarang kita memasuki ke materi. Sudah ada yang mengambil tangan? Iya, Dek. Heeh. Oh ya. Eh, tampilannya belum bisa itu ya. Siang hari ini kita akan menyegarkan kembali wawasan kebangsaan kita dengan sebuah materi bertema berjudul Memaknai Rasa Cinta Tanah Air di Kalangan Generasi Muda. Oh, 1 Oktober ya memang. Oke. Ya, ini mengingatkan kembali anak-anakku untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia ini dikelilingi oleh negara tetangga ya, ada 10 negara tetangga yang berbatasan baik secara darat maupun laut dengan Indonesia. Nah, tentunya luas wilayah yang sedemikian, kemudian juga potensi yang banyak, kemudian adat, suku, budaya, dan karakter masyarakat yang berbeda-beda, ini semua menyatukan kita dalam sebuah negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian, ini sebagai warga negara Indonesia, tentunya kita diharapkan mempunyai wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan itu apa sih? Nah, ini ya sedikit pengertiannya.
Wawasan kebangsaan merupakan cara pandang terhadap keberadaan bangsa dan negara Indonesia sebagai satu kesatuan yang bulat dan utuh dalam rangka meraih cita-cita, kehidupan, dan tujuan nasional. Anak-anak, eh, masih ingat cita-cita nasional bangsa Indonesia? Ada 4, ada yang ingat? Coba tuliskan di kolom chatnya. Cita-cita atau tujuan negara Indonesia terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ada yang ingat? Yuk, cepat diketik. Belum ada yang masuk ya? Oh, ada. Ini dari, oh ya, negara yang bersatu berdaulat. Oke, ini yang jawabannya panjang ini punya siapa Mbak Tria? Dari iPhone. Dari iPhone. Wah, iPhone-nya pintar. Komplit jawabannya. Oke, ada lagi? Puspita. Oke. Kok ini enggak ikut ya? Melindungi, memajukan, melaksanakan ketertiban, oke. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya, sip, pintar-pintar semua. Ini rupanya yang ikut siang ini ketok pilihan Mbak Tria. Ini pelajar-pelajar yang luar biasa, calon-calon bupati, calon presiden, calon menteri. Wah, diamini loh ya Le, Nduk, supaya besok cita-cita kalian bisa tercapai setinggi mungkin. Sip, semuanya masih mengetahui dan bisa menjawab ya cita-cita nasional bangsa Indonesia. Nah, nanti ke depan tugas kalianlah selaku generasi penerus bangsa ini yang akan mewujudkan cita-cita yang sangat mulia ini. Tentunya pastinya adik-adik atau anak-anak sekalian ingin jadi generasi penerus yang berprestasi, kemudian bisa memajukan bangsa dan negara kita agar bisa berkiprah ya, di kancah tidak hanya nasional tapi internasional. Kemudian kita lanjutkan. Oke, nah ini adik-adik untuk diketahui nggih, bahwa wawasan kebangsaan ini secara terus-menerus dilakukan oleh pemerintah baik dari tingkat pusat sampai ke tingkat paling bawah, nggih, sampai ke tingkat pemerintah kelurahan. Tentunya untuk pelaksanaannya atau kurikulumnya itu disesuaikan dengan sasaran kegiatan. Nah, kalau dilihat dari generasi ya, jadi generasi mulai yang lahiran tahun 1946 sampai sekarang ini kalian generasi milenial. Nah, ini tentunya metode atau cara penyampaian sosialisasi Wasbang ini akan disesuaikan dengan kepribadian. Nah, gimana sih kepribadiannya anak-anak generasi milenial ini? Nah, ada yang bisa membaca dirinya sendiri? Kira-kira kalian ini tipe-tipe yang bagaimana? Ya, kurang lebih ya generasi saat ini, milenial ini punya rasa ingin tahu yang tinggi. Kemudian sangat percaya diri, ambisius. Ambisius sih mesti cita-citanya dhuwur-dhuwur gitu. Ora ono sing cita-cita saya jadi ibu rumah tangga saja. Kan tidak ada. Pasti pengen minimal pengen jadi pegawai negeri itu minimal. Ya toh Mbak Tria. Cita-cita minimal kayak kita. Kemudian yang semakin tinggi semakin banyak. Kemudian kalian mahir digital. Nah, mahir digital ini punya dua sisi yang bertolak belakang ya. Di satu sisi itu adalah prestasi, tapi kalau tidak berhati-hati, kemahiran dalam bidang digital ini juga punya dampak negatif. Kemudian kalian adalah anak-anak yang gaul, mudah bergaul. Kemudian sukanya mempertanyakan otoritas ya. Namun sayangnya generasi saat ini adalah generasi yang rentan depresi karena ingin tahunya tinggi, kemudian
ambisius, dimodali dengan rasa percaya diri, nah itu biasanya menimbulkan kerentanan terhadap psikologi. Nah, tentunya dengan demikian wawasan kebangsaan yang kami lakukan sosialisasinya ini harus mampu mengajak kalian untuk mengetahui dan melihat bagaimana sih situasi pembangunan saat ini, kemudian bagaimana nilai-nilai kejujuran, keterbukaan, demokratisasi, dan penghargaan akan hak-hak dasar manusia ini dapat kita kedepankan. Ya. Mengingat saat ini biasanya kita mudah sekali terprovokasi dengan sedikit ujaran kebencian kita kalau tidak hati-hati akan menyebabkan kita berpikir yang negatif. Untuk itu, maka mari kita landasi pola pikir kita dengan pola pikir yang berwawasan kebangsaan. Nah, ini ya. Kemudian bagaimana mewujudkan generasi muda yang cinta kepada tanah air. Ini dari 140 yang hadir, kira-kira ada nggak yang tidak cinta terhadap Indonesia? Tidak ada? Oh, okay. Ada nggak yang tidak bangga dengan Indonesia? Bisa tunjuk jari? Nggak ada ya. Kemudian adakah yang sudah pernah jatuh cinta? Oh, udah senyum-senyum semua ini. Wow, ini yang senyum-senyum ini berarti sudah pernah jatuh cinta. Biasanya kalau orang cinta itu gimana? Ayo, siapa yang pengalaman? Orang kalau cinta ya itu biasanya kan rela berkorban, ya, rela berkorban. Kemudian juga dia berani memberikan yang terbaik terhadap sesuatu yang seseorang seseorang yang dicintai. Atau kalau ini berarti negara kepada negara yang dicintai. Ya. Kemudian mengutamakan kepentingan negaranya di atas kepentingan pribadi atau golongan. Nah, makanya rasa cinta terhadap tanah air ini yang merupakan perasaan yang timbul dari hati sanubari setiap warga negara untuk mengabdi, memelihara, membela, dan melindungi tanah air kita dari segala ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan atau yang dikenal dengan ATHG. Nah, ini adik-adik atau anak-anak sekalian, ancaman yang saat ini terjadi di bangsa Indonesia ya. Yang pertama adalah ancaman yang berdasarkan sentimen suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA. Ini biasanya cepat banget. Kalau sekarang itu biasanya jika ada kerusuhan di tempat ibadah pemeluk agama Islam, biasanya pelakunya langsung ditengarai berarti dia non-Islam. Ya. Kalau ada kerusuhan di tempat beribadah yang non-muslim ya, misalnya di gereja, nah, seperti itu, nanti pasti akan ditengarai pelakunya pasti orang Islam. Nah, karena sentimen berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan ini sangat mudah sekali untuk dihembuskan. Dan jika kita tidak hati-hati, maka kita akan terbawa terhadap sentimen ini. Kalau sudah terbawa terhadap sentimen, itu akan mempengaruhi pola pikir kita, cara pandang kita, dan akhirnya menyebabkan ideologi kita bergeser dari yang tadinya berideologi Pancasila menjadi ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Nah, ini biasanya generasi muda nih yang gampang banget ya, disusupi dengan ideologi-ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Kemudian juga permusuhan di ruang dunia maya. Coba ngaku siapa yang tidak pernah bermedsos atau tidak pernah bermain di dunia maya. Nggak ada kan? Seva punya media sosial? Nah, dia senyum-senyum, punya banyak dia. IG punya, Facebook punya. Gimana Dek? Ngaku nggak punya? Solid sekali yang nggak punya. Adik-adik percaya kalau ada yang nggak punya?
Minimal IG pasti punya, gitu. Nah, kemudian itu. Kemudian juga ujaran kebencian, ya. Ujaran kebencian ini gampang sekali menyebabkan kita terprovokasi dan hilangnya sosok pemimpin yang memiliki kewibawaan. Harapannya tidak terjadi di Indonesia, nggih. Nah, kemudian setelah tadi kita melihat potensi-potensi kerawanan atau ancaman yang ada di tingkat nasional, yuk kita lihat yuk kalau Gunung Kidul ini gimana sih? Nah, rawan enggak? Ternyata di Gunung Kidul pun yang relatif aman daerahnya, kemudian relatif tidak pernah terjadi bentrokan, ya, tidak pernah terjadi konflik baik antar suku, ras maupun agama, ya, tapi ternyata ada beberapa kerawanan. Kerawanan yang pertama berkaitan dengan pandemi COVID, ya, karena dengan adanya pandemi COVID ini menyebabkan keterpurukan di berbagai sektor akibat pandemi. Itu secara ekonomi, ya, secara sosial kemasyarakatan tentunya membatasi gerak kita untuk eh, menerapkan budaya sosial kemasyarakatan yang tadinya ini kita jalankan bersama. Nah, terus misalnya adat ketimuran kita sebagai orang Jawa, biasanya nek ono wong ewo, ya kayak berapa hari sebelumnya sudah rewang, sudah lumpuk-lumpuk bahu gitu, kemudian ada yang sakit berbondong-bondong nengok dan lain sebagainya, tentunya dalam masa pandemi COVID ini tidak bisa dilaksanakan. Nah, ini anakku harapannya walaupun kita dalam pandemi COVID, tapi rasa peduli kita terhadap sesama dan lingkungan itu harapannya tidak pudar, tidak terus saiki sekolah wae wis iso saka ngomah, akhirnya tilek teman yang sakit pun ya wegah. Nah, jadi boro-boro memberi ucapan, memberi ucapan di WA. Dan sembuh yo, itu berarti bukti kalau masih punya solidaritas. Tapi kan iki alah loro biasa, pelak mari gitu ya. Jangan sampai ya kalian jadi generasi yang cuek. Nah, tidak boleh. Karena harus peduli pada lingkungan dan sesama. Kemudian dengan perkembangan pariwisata yang luar biasa, ini ada yang dari daerah wisata ya. Hmm, Tepus ya, Tepus. Nah, ini yang dari Tepus tentunya eh, memiliki objek-objek wisata. Nah, ini hati-hati anak-anakku, kalian pastinya melihat Bendino Pating Kliwer wisata itu kalau pas rame ya, dengan penampilan yang luar biasa, dengan ketoke gaya hidup yang enak, jadi sugih mau ke sana kemari jajan sak dekaknya bisa, itu biasanya terus menimbulkan rasa pengen. Walah, dah enak ya hidupku kalau seperti itu. Nah, kemudian juga eh, perkembangan wisata ini perlu kita waspadai karena ada beberapa hal negatif yang menyertainya. Yang pertama yang tentunya kalian harus menghindarkan diri dari ini adalah penyalahgunaan narkoba. Nah, dibukanya tempat wisata bahkan sampai malam ya. Kalau tidak kondisi pandemi itu kan malah malam minggu itu. Oh, aku enggak. Ya, artinya di malam minggu itu kan buka sampai malam. Kemudian anak-anak muda begadang. Nah, ini biasanya kerawanan itu adalah penyalahgunaan minuman keras dan narkotika. Kemudian peningkatan kriminalitas jelas dan menurunnya minat belajar siswa. Ini yang harus diwaspadai bersama. Kemudian dengan daerah perbatasan dan bentang pantai, ini penyelundupan penyalahgunaan narkoba jelas perlu diwaspadai. Kemudian terorisme dan radikalisme ini yang menjadikan Gunung Kidul sebagai daerah transit ya. Ini bibit-bibit yang demikian perlu kita waspadai. Kemudian juga ada imigran gelap. Nah, di sisi perkembangan teknologi sendiri, ini ada ancaman pergeseran ideologi, kemudian masuknya budaya-budaya asing yang akhirnya berakibat pada lunturnya rasa cinta kepada tanah air Indonesia. Oh, ya. Kemudian sekarang coba diisi kolom chatnya itu, ketoke rotok doslo ya. Diisi kolom chatnya. Siapa yang lebih suka nonton wayang
orang dibandingkan nonton drama Korea? Yuk coba tak lihat ada yang ngaku enggak. Baca Mbak Tria. Banyak sekali itu, Bu. Wayang orang. Oh, berarti oh itu ada yang oh nggak suka drakor. Naruto. Oh itu ada Mbak Adinda itu suka drakor, Bu. Sound the Ship. Oh Andin. Mbak Anggun Anindya itu Squid Game, Bu. Anti drakor, Bu. Itu siapa itu namanya 18 BNQ. Dua-duanya, Bu. Oh, Upin Ipin itu Mas Naufal Faza. Ya, terima kasih. Luar biasa ini jujur-jujur ya. Nah, ini kayaknya pengen diundang secara offline ya. Kayaknya anaknya seru-seru ini. Kalau misalnya diundang pertemuan di kabupaten mau nggak ini? Yang jauh-jauh ini kasihan. Oh mau. Aku kita ingin idola si Seva Gracia ini. Oh, semangat sekali. Dia berseragam pramuka lengkap. Wah, luar biasa. Oh Jumat seragam pramuka ya. Oke, oke. Mau, wah, saya juga mau sekali. Ya, luar biasa anak-anakku. Jadi kalian masih imbang ya, walaupun seneng budaya luar, ya, baik itu anime, Naruto, kemudian ada yang beberapa masih suka drakor, kemudian itu. Tapi jangan lupa terhadap budaya kita sendiri. Jadi nonton wayang uwong ya seneng, nonton ketoprak mudeng, ya toh apalagi nggarap tugas basa Jawa itu biasanya tobyat enggak ya toh suruh kromo bedake kromo ngoko kromo halus kromo inggil lebih enak basa Jawa apa bahasa Indonesia? Bahasa Korea Bu, wah luar biasa ini ada yang jawab bahasa Korea Mbak Tria. Ini berarti hiung. Ya itu okay. Harus imbang, jadi silahkan anak-anakku sekalian mengenal budaya asing biar apa? Biar tidak ketinggalan, tapi jangan sekali-sekali melupakan budaya kita sendiri. Jangan sampai budaya kita yang luar biasa itu malah bertukar. Biasanya orang asing suka pada budaya kita sendiri menyukai budaya mereka. Nah, akhirnya kan kualik-walik jadinya. Ya, kemudian pada era 76 tahun Indonesia Merdeka ini, nah, tentunya kita dari dulu ya, angger pitulasan Agustus, wah merdeka. Ini ulang tahunnya Indonesia, Hari Kemerdekaan Indonesia. Tahun ini mengambil tema Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Nah, sebenarnya apa sih makna merdeka? Yuk, ramaikan lagi kolom chatnya. Wah, ada yang bahasa pengantar sehari-harinya bahasa Inggris, Mbak Tria. Luar biasa. Ya. Curhat bahasa Inggris. Oh, nanti perlu kita beri kita suruh curhat pakai bahasa Inggris. Ya, apa makna merdeka? Dari SMP Negeri 2 Wonosari. Merdeka berarti bebas, lepas, tidak terjajah lagi. Dari Mas Faiz Maulana, ketika bebas dari penjajahan. Mbak Ervina, SMP Negeri 1 Ponjong, bebas dari penjajah. Ya, ini sangat komunikatif ya, Bu, mereka. Bebas sebagai penjajahan. Kalau disuruh-suruh membantu ibu itu penjajahan atau bukan? Nah, sing ketawa berarti merasa penjajahan. Penjajahan di atas dunia dalam bentuk kecil adalah disuruh-suruh membantu isah-isah. Ya, okay. Oh, ya. Ini asik-asik ini anaknya. Oke. Nah, kemudian sebenarnya kita tengok ya, apa sih makna merdeka itu? Ya, nih ya. Jawabannya anak-anakku sekalian tadi benar semua ya. Jadi merdeka itu
kita maknai yang pertama bukan akhir perjuangan, ya. Jadi sebagai penerus bangsa ini, kalian tidak bisa duduk-duduk santai tanpa melakukan apapun, terus nanti harapannya Indonesia ini akan jadi luar biasa, ya. Jadi sebagai calon penerus bangsa, kalian harus sudah mulai memikirkan apa sih yang kita bisa memberikan bagi bangsa ini. Nah, jadi jangan hanya lah aku kan guru pelajar SMP meneh nah, gitu. Aku bisa apa? Ya, jadi jangan pesimis seperti itu. Tapi lakukan apapun yang bisa kalian lakukan sepanjang itu bermanfaat, ya. Syukur bermanfaat bagi masyarakat dulu, kemudian juga bermanfaat bagi negara. Nah, kemudian makna merdeka yang kedua yaitu pemersatu bangsa, ya. Jadi biasanya kita sering dengar slogan-slogan ya, aku Indonesia, nah, atau NKRI harga mati. Ya, ini biasanya kalau pas Agustusan banyak sekali kita dengar, ya. Karena merdeka ini dianggap sebagai pemersatu bangsa yang bisa menyingkirkan perselisihan dan perbedaan untuk kepentingan negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi mari kita lupakan perbedaan dan pandangan yang tidak sama, ya, sehingga kita bisa bersama-sama bahu-membahu memajukan bangsa ini. Kemudian yang ketiga, merdeka itu merupakan penumbuh rasa saling menghargai dan menghormati, ya. Menghargai jasa pahlawan, kemudian para pemimpin bangsa ini, menghargai dan menghormati kepentingan orang lain, menghargai dan menghormati hak dan kewajiban, ya, baik punya kita sendiri maupun punya orang lain, kemudian saling menghargai dan menghormati agama, ras, suku, adat istiadat yang berbeda dalam bermasyarakat dan kehidupan sosial. Nah, poinnya di sini adalah letakkan hak dan kewajiban sebagai warga negara dengan seimbang. Ingat, dalam hak-hak yang kita miliki ini terdapat hak orang lain yang harus kita hargai. Ya, jangan merasa bahwa wah sekarang kan di rumah sendiri, bapak ibu sedang kerja, kemudian delalah di rumah punya tip yang soundnya luar biasa, terus pengen mendengarkan musik gitu ya. Wah, iki kan omah-omahku dewe, tip-tipku dewe, total dengan volume yang luar biasa. Padahal rumah di sebelahnya mbah-mbah sudah sepuh, rodok stroke. Nah, tentunya dengar kalian bermusik yang sedemikian keras kan, terus mbahnya jadi anfal ya. Jadi hak orang lain harus kita hargai. Kemudian merdeka ini juga membuktikan bahwa Indonesia ini punya kekuatan. Nah, akhir-akhir ini mungkin citra kita sebagai negara ini mungkin kurang bagus di mata internasional ya. Terus akhirnya izin, halah Indonesia kemiskinan tertinggi di dunia. Kemudian penyalahgunaan narkoba juga tinggi di situ. Kemudian prestasi yang baru-baru ini event olahraga ya, Asian Games itu prestasi di bidang olahraga menurun, korupsi nomor 1 di dunia. Nah misalnya begitu terus izin, alah Indonesia tidak ya, tapi jadikan itu semua sebagai cambuk untuk memacu semangat kalian ya. Jangan menyerah dengan stigma bahwa Indonesia ini bukan negara yang hebat gitu ya. Indonesia ini bukan negara yang mampu kita banggakan, tidak. Tapi kita harus bangga terhadap bangsa kita. Kalau bukan kita, siapa lagi yang mau membanggakan, ya kan? Nah, kemudian yang terakhir adalah merdeka ini merupakan penanda bahwa perjuangan selanjutnya lebih berat. Nah, anak-anakku, kalau pahlawan kita dulu, ya, berjuang ini melawan penjajah, melawan bangsa asing. Nah, kalau kita sekarang saat ini berjuang itu melawan bangsa sendiri. Nah, bangsa sendiri yang bagaimana? Tentunya bangsa sendiri yang korupsi, bangsa sendiri yang suka menjual aset-aset negara, misalnya seperti itu. Bangsa sendiri yang merugikan banyak orang. Nah, inilah musuh-musuh yang lebih berat daripada penjajah di masa lalu. Nah, ini semua anak-anakku makna dari merdeka dan kalian sebagai generasi penerus harus
bersiap ya, pada saatnya nanti tongkat estafet kepemimpinan bangsa ini akan beralih ke pundak kalian. Jadi harus bersiap mulai dari sekarang. Nah, kemudian, nah, kalau makna cinta tanah air bagi generasi muda seperti apa ya? Nah, ini apa ini? Pasti ada cat lucu lagi. Oke. Ini luar biasa, banyak prestasi yang bisa dilakukan oleh generasi muda. Nah, kalian ini pengen yang mana? Apakah kalian ingin jadi paskibra? Apakah kalian ingin jadi atlet yang berprestasi? Atau kalian ingin jadi apa ya? Kalau ini karya ilmiah remaja ya, apapun itu yang sesuai dengan passion kalian, kemampuan kalian, jalani dengan sungguh-sungguh. Gimana kalau saya hobinya hanya tidur, Bu? Nah, ini yang repot ya. Dalam tidur kalian itu ada mimpi. Mimpi besar ya. Mimpi besar itu diawali dari tidur. Karena kalau tidak tidur, kalian nggak bisa bermimpi. Ya. Jadi, bermimpilah setinggi mungkin dan kemudian sungguh-sungguhlah untuk meraihnya. Nah, ini anak-anakku, cinta tanah air dari dulu sampai sekarang, ya, kita maknai sebagai kerelaan bertindak saling membantu untuk menghargai berbagai tantangan dan ancaman masa kini dalam taraf kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi, walaupun generasinya berganti, tipe-tipe generasinya berganti, kemudian cara sosialisasinya berganti, yang kita inginkan adalah cinta tanah air ini merupakan kerelaan dari masing-masing warga negara untuk dapat menghadapi tantangan dan ancamannya, bersatu padu untuk mewujudkan tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, kemudian tadi saya ini kan masih pelajar SMP, Bu. Ini yang dikirim kelas berapa ya? Kelas 8 dan 9. Oke, berarti yang sudah kelas 2 dan kelas 3 ya, berarti ya. Sudah paling tidak sudah 2 tahun di SMP tersebut, walaupun mungkin belum pernah ketemu sama gurunya secara langsung, malah kadang belum pirsa. Misalnya Pak Guru yang mulang olahraga itu yang mana toh? Nah, itu ya. Nah, kemudian tadi saya baru kelas 2 SMP, Bu. Kemudian saya bisa apa? Jangan pesimis ya anak-anakku. Jadi, bagi pelajar atau generasi muda, wujud cinta terhadap tanah air bisa diwujudkan dengan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, tentunya bangga dan mencintai bangsa sendiri. Gimana sih cinta terhadap bangsa sendiri itu? Nah, tentunya menggunakan produk-produk dalam negeri. Kemudian menghargai tokoh bangsa. Bangga menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa budayanya, ya, bahasa daerahnya. Kemudian melestarikan seni dan budaya yang ada. Nah, sekarang coba tak cek. Kalian kenal nggak sih tokoh-tokoh bangsa ini? Coba sebutkan pahlawan yang kalian kenal. Oke, buka lagi kolom chatnya Mbak Tria. Banyak sekali itu, Bu. Ternyata mereka pandai-pandai. Iya, ada Pangeran Diponegoro, Jenderal Sudirman, Supomo, Bung Tomo, Muhammad Yamin, Muhammad Hatta, Ibu Kartini. Iya, ini masih pada pinter-pinter ya, Bu, walaupun mereka tidak sekolah tatap muka. Luar biasa anak-anakku. Saja ini sudah makan siang semua Mbak Tria. Jadi dan makame ayam iki mau ketara semeringah terah teria dan bersemangat dan tidak ngantuk. Ya. Terima kasih jawabannya. Kemudian yang kedua, ini menghargai dan menghormati pahlawan bangsa, sudah ya. Yang ketiga, belajar sungguh-sungguh, pantang menyerah, tidak terpengaruh ajakan negatif dan bijak dalam menyikapi perkembangan teknologi dan globalisasi.
Selanjutnya, kalian sebagai generasi penerus bangsa ini bisa melakukan hal-hal positif di lingkungannya ya. Kalau menggunakan hak pilih ini tentunya di lingkup sekolah ya. Kalian milih ketua kelas, kemudian nanti milih ketua OSIS. Nah, itu termasuk praktek menggunakan hak pilih ya, karena kalian belum punya hak pilih secara demokratis ya. Kemudian taat berlalu lintas. Eh, Ngaku siapa yang sudah bawa motor ke sana kemari. Ayo. Ada yang belum bisa naik motor, coba tunjuk jari. Oh, nggak ada toh. Mungkin tuh bisa semua. Ya. Kan anak zaman now masa nggak bisa naik motor. Kemudian taat terhadap aturan. Ya, jadi tidak merusak lingkungan, tidak menyebarkan hoax atau ujaran kebencian. Nah, jadi kalau dapat pesan terusan di WA ya, jangan langsung sebarkan. Jadi misalnya, oh ada indikasi korupsi di pemerintah kelurahan X misalnya. Wah, langsung dapat info itu langsung disebarkan ke semua grup WA yang dipunyai. Ya. Jadi kan nanti akhirnya beritanya belum tentu benar, tapi karena opini yang terbangun dari penyebaran berita yang viral tadi akhirnya menyebabkan kebencian terhadap pemerintah setempat. Kemudian juga menjaga persatuan dan kesatuan, kemudian kerukunan baik di masyarakat maupun di lingkungan sekolah ya. Aktif dalam kegiatan sekolah dan masyarakat, kemudian ikut memelihara fasilitas umum, banyak sekali contohnya yang bisa kalian lakukan. Kemudian yang terakhir yaitu memberikan ilmu, keterampilan, atau kemampuan kalian, prestasi kalian yang bermanfaat bagi masyarakat. Nah ini tentunya ringan toh, Dwi, mandok-mandok semua ini berarti wah, kecil Bu, saya sudah melakukan semua itu, luar biasa. Berarti generasi muda Gunung Kidul ini, khususnya yang anak-anak SMP ini, rasa kecintaannya terhadap tanah air masih cukup tinggi. Saya Ibu ingatkan lagi, sudah ngisi tadi untuk kuesioner Mbak Tria? Iya, bisa di. Monggo iklan dulu, silahkan Mbak Tria. Oke. Bagi peserta sosialisasi wawasan kebangsaan, ini ada kuesioner. Mohon nanti untuk peserta mengisi kuesionernya. Nanti klik saja linknya ada di kolom chat. Kalau tidak bisa nanti di kolom chat di copy lalu di paste pada browser kalian. Yeah. Itu nanti link kuesionernya akan di-share sama admin kami. Untuk absennya, nanti akan kami bagi link absennya pada akhir acara, nanti pas sesi tanya jawab saja nih Bu. Oke. Di kolom chat bisa kalian lihat itu ada link kuesioner, mohon kepada peserta untuk mengisi terlebih dahulu. Terima kasih. Ya, sambil ngisi kuesioner ya, kita lanjutkan lagi sedikit materinya ya, sesuai dengan tema pada siang hari ini, membangun pelajar yang berkarakter kebangsaan. Nah ini sebenarnya bagaimana sih generasi muda yang berkarakter kebangsaan? Ibu yakin dan percaya kalian semua ini adalah generasi muda yang berkarakter kebangsaan ya. Karena kalian generasi muda yang melaksanakan 4 konsensus dasar bangsa. Nah, di dalam 4 konsensus dasar bangsa ini ada 14 nilai moral ya. Nah, 4 konsensus dasar bangsa ini apa? Jangan-jangan ada yang lupa. Ya, konsensus dasar yang pertama kita adalah Pancasila, kemudian yang kedua Undang-Undang Dasar 1945, yang ketiga adalah semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika, dan terakhir adalah bentuk negara kita yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, di dalam konsensus dasar bangsa yang pertama atau Pancasila, ini ada
5, nilai moral yang harus kita lakukan sebagai generasi muda yang berkarakter kebangsaan. Di dalamnya ada nilai religius, kemudian kekeluargaan, keselarasan, kerakyatan, dan keadilan. Sementara di Undang-Undang Dasar 1945 ada 3 nilai ya, nilai demokrasi, kesederajatan, dan ketaatan hukum. Kemudian untuk Bhinneka Tunggal Ika mempunyai 3 nilai, yaitu kepedulian atau toleransi, karena berbeda-beda itu tetap satu, jadi kita mengutamakan toleransi, dan nilai keadilan terakhir adalah nilai gotong royong. Dan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia ini kita punya nilai kesatuan wilayah, nilai persatuan, dan kemandirian. Untuk terakhir sebelum Ibu akhiri, nanti sebelum sesi tanya jawab ya Mbak Tia, ini ada pesan moral bagi generasi muda ya. Yang pertama, generasi muda ini harus menjadi generasi yang cerdas. Cerdas tidak hanya dimaknai bisa nggarap pelajaran kemudian dapat nilai tinggi ya. Tapi cerdas ini mampu menguasai dan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan baik dan mampu memanfaatkannya demi kemajuan bangsa. Jadi bukan memanfaatkan kemajuan teknologi untuk merongrong bangsa. Kemudian yang kedua, generasi muda ini harus mampu mengatasi hambatan dan gangguan baik dari luar maupun dari dalam dirinya sendiri ya. Kalau dari luar berarti pengaruh teman atau teman bermain ya, pengaruh lingkungan, pengaruh kemajuan zaman yang kita saksikan baik di media cetak, media elektronik ya yang tersedia. Kalau dari dalam diri ini apa? Godaan untuk menyalahgunakan iptek, kemudian rasa malas. Nah, kita harus bisa mengatasi hambatan-hambatan tersebut dengan cara tetap fokus ya, untuk mendapatkan sebesar mungkin manfaat dari apa yang kita pelajari demi kemajuan bangsa. Kemudian juga generasi muda bisa melakukan kampanye kepada masyarakat untuk sadar dan taat hukum dengan menggunakan cara-cara yang kekinian. Jadi gunakan medsos kalian itu untuk menyebarluaskan kampanye kebaikan bagi masyarakat ya. Kemudian kalau yang berjiwa seni ya bisa menyalurkan hobinya, bisa menyalurkan bakatnya baik misalnya ngarang lagu ataupun menulis karya ya, menulis cerita yang semuanya ini berisi himbauan atau ajakan yang baik pada masyarakat untuk menyadari tugas dan kewajibannya sebagai warga negara. Kemudian yang terakhir, generasi muda ini harus berperan aktif baik dalam kegiatan pemerintahan, kemasyarakatan, dan pembangunan agar negara Indonesia ini benar-benar bisa mencapai tujuan yang diharapkan sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, adik-adik atau anak-anakku yang berbahagia, yang Ibu cintai dan Ibu banggakan, demikian tadi materi yang bisa kami paparkan. Kemudian nanti akan ada sesi tanya jawab, silahkan digunakan semaksimal mungkin, tanyakan semua yang ingin kalian tanyakan, asal jangan tanya dapat snack enggak Bu. Ya, boleh silahkan tanyakan yang berkaitan dengan tema kita pada siang hari ini. Banyak kekurangan Ibu mohon maaf dan kami akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Irma. Mohon diberikan aplaus buat Bu Irma. Ya, terima kasih kepada peserta sosialisasi wawasan kebangsaan ini yang sudah mengirimkan kuesionernya. Alhamdulillah sudah masuk 100. Sudah 100 kuesioner yang masuk. Ini ada berapa peserta Mas Aldi? Ada 144 siswa. Nah, mohon nanti untuk peserta yang belum mengisi kuesioner, saya persilahkan untuk mengisi terlebih dahulu. Kalau nanti sudah masuk semua kuesioner, akan kita
bagikan untuk link presensinya. Nggih. Untuk selanjutnya saya buka sesi tanya jawab. Mungkin nggak hanya pertanyaan saja ya Bu, mereka juga bisa sharing juga ya. Curhat juga boleh. Ini mungkin saya sebutkan aja perwakilan dari SMP Negeri 1 Wonosari. Bisa raise hand? Ada yang dari SMP Negeri 1 Wonosari mungkin bisa chat. Salah satu aja perwakilan. Oh ya, itu Mas, coba yang dari chat itu. Mbak Kenya ya. Coba Mbak Kenya di unmute dulu. Kenya. Mbak Kenya, coba di unmute. Bisa. Oh iya. Ayo Mbak Kenya bisa memberikan pertanyaan atau mungkin mau sharing? Dari saya tidak ada pertanyaan. Biar kelihatan wajahnya. Mbak Kenya Mahadewi. Namanya bagus sekali ya Bu. Ya, cantik sekali ini Mbak Kenya. Halo Mbak Kenya. Halo Bu. Ya, silakan mau sharing atau mau memberikan pertanyaan? Saya mau sharing aja. Silakan Mbak Kenya. Apa? Kalau misalnya sinyalnya kurang baik, kameranya dimatikan nggak apa-apa. Mbak Kenya, masih di unmute ya? Oh, sinyalnya buruk. Oh, nggih. Coba diganti yang lain, Mas Aldi. Oh, Mbak Kenya kalau ada pertanyaan atau mau sharing bisa nanti di kolom chat ya. Untuk perwakilan dari SMP Negeri 1 Karangmojo. Bisa ini di chat. Perwakilan dari SMP Negeri 1 Karangmojo mungkin. Yang ini aja, yang koneksinya terlihat lancar itu Tawa. Coba Mas Tawa. J. Tapi Mas Tawa, coba di unmute. Mohon maaf ya, saya disuruh sharing atau itu saya sebenarnya tidak punya ide apa tanya.
ya. Mas Tawa dari sekolah mana? Saya dari SMP 1 Ponjong. Oh, SMP Negeri 1 Ponjong. Oh iya. Bisa menyampaikan pesan dan kesan atau mau sharing atau mau memberikan pertanyaan? Mungkin belum dulu ya Bu, karena belum ada ide. Pikir dulu. Sama Bu. Oke, lancar ya Mas sinyalnya di situ ya, terdengar ya suara kita. Malah pergi. Oke, terima kasih Mas Tawa. Mungkin ada teman-teman yang lain yang mau memberikan pertanyaan bisa di kolom chat. Yang tadi Mas dari SMP Negeri 1 Rongkop itu yang hadir pertama kali kayaknya. Namanya SMP Negeri 1 Rongkop. Ya, ini yang dari SMP Negeri 1 Rongkop ini yang pakai alma mater kuning ya. Itu banyak sekali ya, itu satu ruangan semua kayaknya, itu backgroundnya pink. Ya, coba perwakilan dari salah satu teman-temannya mungkin bisa di-unmute. Ayo. Kayaknya itu barengan satu ruangan ya. Coba salah satu perwakilannya. Tidak harus bertanya. Oke, nggak ada pertanyaan ya ini. Tapi ini di kolom chat rame banget loh ini pesertanya. Mungkin dari sekolah lain, ada SMP Negeri 1 Semin, SMP Negeri 2 Playen, SMP Negeri 1 Ngawen. Oh itu yang di kolom pertanyaan Mas. Coba itu. SMP Negeri 2 Wonosari. Tak bacanya mohon Mas. Ya, ini dari SMP Negeri 2 Wonosari ada pertanyaan. Hai Bu, saya mau tanya, bagaimanakah cara mengatasi karakter siswa yang bandel, suka membuli, tidak disiplin, dan kurang sopan terhadap gurunya? Mohon dijawab. Enggak Bu Irma? Oh, dari SMP 2 Wonosari. Ini SMP dalam kota ini. Ini Bu Guru apa siswa ya yang tanya ya? Kalau dari pertanyaannya kayaknya Bu Guru. Kayaknya Bu Guru ya ini. Bu Guru curhat ini. Oh ya, Bu Guru curhat, gak apa-apa. Itu Bu Guru, jawaban dari anak-anak itu banyak itu. Oh siswa, tak kira Bu Guru. Ya, ya. Nggih. Ini kalau ada anak yang karakternya komplitan itu tadi ya, wis bandel, apa ngeyelan ya itu luar biasa. Kok iso ya ngumpul ning sak wong. Sajake dulu proses pembuatannya ada yang salah. Proses produksinya. Enggak, ya. Tidak ya. Jadi biasanya anak-anak yang seperti itu perlu kita dekati ya adik-adik. Jadi kalau punya teman yang bandel, yang macam-macam, itu sebetulnya dia sedang protes ya. Dia sedang mengemukakan protes terhadap keadaan. Pasti ada sesuatu di dalam hidupnya yang tidak beres ya. Baik itu mungkin kecewa kepada orang tua, kecewa kepada teman, kecewa kepada guru,
yang tidak bisa dia ungkapkan. Akhirnya dia eh, merepresentasikan kekecewaannya itu atau sikap protesnya itu dengan cara bandel dan sebagainya. Nah, itu tugas kita anak-anak sekalian ya, dekati teman-teman yang dalam tanda kutip bermasalah tersebut. Ya. Tentunya dia melakukan itu selain sebagai bentuk protes, itu bisa juga dia mengungkapkan kekecewaan terhadap keadaan, kemudian janjane dia hanya pengen diperhatikan. Nah, kalau begitu teman-temannya jangan terus menyingkiri ya, tapi didekati kemudian ditanya, janjane kenapa tau kamu ini kok bandel banget atau kenapa sih kamu gitu ya. Biasanya kalau dia sudah mulai terbuka, nanti dinasehati pelan-pelan. Atau kalau misalnya dinasehati dengan kata-kata itu ngeyel, nah, itu bisa ditunjukkan dengan contoh sikap ya. Contoh sikap bahwa kita ini mau berteman dengan dia, kemudian memperhatikan dia, mau membantu saat dia merasa kesulitan atau membutuhkan bantuan dari teman-temannya. Ya, jangan dicueki, karena kalau malah dicueki ini saya ndodro ya, jadi bandelnya saya numpuk-numpuk. Nah, nanti kalau kalian sudah tidak mampu menasehati, ya, wis didekati, wis diapii, wis dialusi, dikei contoh yang bagus kok ternyata tidak mempan, itu laporkan ke pihak sekolah. Ya. Kalau di sekolah kan ada guru BK ya kalau sekarang. Nah, nanti tugas dari guru BK nanti yang akan meluruskan atau membersamai anak ini agar bisa kembali dan bisa bergaul dengan teman-temannya dengan cara yang sehat. Nah, kan Mbak Bileh, Mbak Tria, tapi banyak kalau ditanya untuk bertanya langsung kita udah malu-malu, Iya, Bu. tapi chatnya ini kayaknya banyak, Banyak sekali. Ini sekali. pertanyaannya luar biasa. Oh, itu. Atau kita balas saja pertanyaannya Oh, di itu kolom ada chat juga. lagi di kolom chat dari Mbak Nandita, Oke. Bu. Oke. Ya, sebelum menjawab itu, saya ingatkan kembali bagi peserta yang belum mengisi kuesioner untuk mengisi kuesioner. Dan segera akan kami share link untuk presensi ya. Di situ kalian perhatikan nama kalian dan jangan lupa emailnya diketik dengan benar agar nanti pengiriman e-sertifikatnya bisa terkirim. Ye, kita lanjut saja ya Bu. Tadi ada yang bertanya di kolom chat, banyak sekali pertanyaan yang masuk. Itu dari Mbak Nandita. Maaf Bu, saya dari SMP Negeri 1 Playen, izin bertanya. Sekarang kan banyak generasi muda yang ambisius, tapi terkadang ambisiusnya itu terlalu fokus untuk diri sendiri. Jadi nggak peduli untuk kemajuan bangsa. Itu bagaimana ya Bu menyikapinya? Terima kasih. Mbak Nandita, SMP 1 Playen. Oh ya, tonggoku Mbak. Ya, luar biasa ini pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi generasi muda sekarang itu ambisius, tapi ambisiusnya fokus pada diri sendiri. Kira-kira contohnya apa ya ini Mbak Tria? Ambisius pada diri sendiri ini. Kan ambisius pada diri sendiri nggak pengen jadi presiden positif berarti. Ya kan? Ya, tapi kalau ternyata ambisinya itu tidak memperhatikan atau tidak peduli dengan kemajuan bangsa, ini yang berbahaya ya, karena jangan sampai generasi muda kita ini generasi yang nantinya bisa top-top menguasai teknologi, menguasai mungkin rahasia negara, tapi karena tidak peduli pada kemajuan bangsa kemudian menjual ilmunya ke negara lain ya, yang akhirnya menguntungkan negara lain dan bisa membahayakan negara sendiri. Nah, kalau ada generasi yang muda seperti ini, tentunya ini perlu kita dekati bersama juga ya. Bagus ambisi, anak-anak harus punya ambisi ya. Jangan bergelendah-gelendah mengalir mengikuti nasib ini akan membawa aku kemana sih. Jadi nek syukur aku jadi guru ya aku jadi guru, nek aku riset bakulan online ya aku bakulan online ya, tidak seperti itu nggih. Tapi memang harus punya ambisi. Paling tidak saya harus punya cita-cita nggih. Kalian generasi muda itu harus punya cita-cita yang jelas. Mulai sekarang mulai dirumuskan karena kalian sudah kelas 2, kelas 3 SMP ya. 3 tahun SMA itu tidak lama, kemudian nanti kalian
harus memilih sekolah yang sesuai dengan cita-cita kalian. Ya, jadi jangan sampai beruntung-untungan tidak punya maksud tertentu delalah kok iso kuliah di kebidanan misalnya seperti itu. Terus ya wis lah gandeng wis kadung mlebu ya wis dadi bidan ya. Tidak seperti itu ya anak-anak. Tapi dari sekarang kalian menata masa depan kalian. Kemudian juga bersungguh-sungguh nanti untuk meraih cita-citanya. Nah, bagaimana supaya cita-cita atau ambisi itu tetap peduli pada kemajuan bangsa? Tentunya semua cita-cita kalian, jadi apapun kalian nanti itu harus dinaungi dalam kerangka memajukan bangsa atau bermanfaat bagi bangsa. Atau kalau bermanfaat bagi bangsa itu terlalu muluk-muluk dalam benak kalian, maka bermanfaatlah bagi masyarakat sekitar. Jadi dorong ambisi kalian itu untuk menjadi pribadi yang bermanfaat bagi masyarakat, bukan menjadi maaf ya, tidak menjadi sampah masyarakat, tapi bagaimana menjadi pribadi-pribadi yang bermanfaat bagi masyarakat. Bermanfaat bagi masyarakat itu tidak harus jadi dokter, tidak harus jadi menteri, tidak harus jadi apapun ya, tapi sesuai dengan kapasitas kalian sendiri-sendiri ya. Siapa bilang bakolota itu tidak bermanfaat bagi masyarakat? Bermanfaat, coba kalau nggak ada bakolota. Kalau ibu capek masak kan mau kemana ya kan? Nah, makanya itu. Terus jangan meremehkan sekecil apapun ya cita-cita kalian nanti. Kemudian juga itu dorong ambisi-ambisi ataupun cita-cita kalian ini untuk kemajuan sekitar dulu ya. Kalau nanti masyarakat di sekitarmu sudah maju, sudah merasakan manfaat, otomatis negara ini akan terbawa. Ya. Mulailah dari yang paling dekat terlebih dahulu. Mungkin gitu. Siapa ini tadi? Mbak Nandita. Nandita, iya. Ya, itu ya Mbak Nandita jawaban dari kami. Semoga bisa diterima dan memuaskan. Monggo kalau ada lagi. Iya. Ini di kolom chat memang ramai banget ya Bu. Ternyata yang mengirimkan pertanyaan lewat chat banyak. Memang kalau dipanggil satu-satu memang nggak mau ada yang ini bertanya secara langsung. Enje. Mungkin nanti ada satu lagi nanti pertanyaan yang akan dijawab, tapi sebelumnya akan di-share link presensi. Silahkan teman-teman cek di kolom chatnya, itu ada link presensi ya, silahkan kepada teman-teman untuk melakukan presensi. Dan mungkin Bapak Ibu Guru yang mengikuti sosialisasi ini juga dapat melakukan presensi. Nanti juga akan ada e-sertifikat untuk Bapak Ibu gurunya. J. Satu lagi pertanyaan. Ya, satu pertanyaan terpilih ini setelah dilakukan undian oleh Mbak Tria. Ya, ada pertanyaan dari Mas Nugroho, Spensa. Spensa mana ini? Wonosari atau klien? Karena Spensa itu kan SMP 1 ya pasti singkatannya. Oke, ada pertanyaannya, bagus sekali. Assalamualaikum Bu, jika Ibu berkehendak untuk menjawab, saya ingin bertanya. Mesti orangnya romantis ini, karena diawali dengan prolog ya. Bagaimana cara meningkatkan semangat dalam belajar? Terima kasih. Oke, Mas Nugroho dan kawan-kawan semua, anak-anakku yang berbahagia dan penuh semangat. Bagaimana sih meningkatkan semangat dalam belajar? Nah, biasanya biar semangat itu harus suka. Ya, toh? Kalian kalau ketemu orang yang disukai kan pasti biasanya ratau mandi tangi mandi ping pindho nganggo semprot nah, wangi-wangi gitu ya. Oke. Begitu juga dalam belajar, jadi sukai dulu, karena kalian kalau sudah tidak suka itu mbok bu gurunya cantik, pak gurunya ganteng ya toh, kemudian cara mengajarnya juga enak, ilmunya tidak akan masuk karena kalian sudah mengawali dengan ketidaksukaan. Jadi sudah menjudge
kalau saya tidak suka pelajaran matematika, biasanya itu matematika yang tidak disukai ya, karena banyak sekali rumus-rumus yang harus dihafalkan, kemudian cara mengerjakannya yang harus bertingkat dan lain-lain. Jadi itu. Nah, kalau kalian mengawali statement dengan kata tidak suka, maka yang terjadi di otak kalian adalah penolakan. Pokoknya yang gerunus judul matematika itu rasanya gur sirah ngeluh, weteng mules, dengkule lemes, nah kayak gitu. Nah, iso pelajaran matematika ini cari alasan iya ben tidak mengikuti ya, atau buat tugas tidak dikerjakan. Nah, tips yang pertama adalah sukai ya, Mas Nugroho, sukai dulu pelajarannya. Jadi jangan membatasi diri atau jangan pesimis, saya tidak bisa. Nah, tapi saya pasti bisa. Ya, kemudian itu. Setelah suka itu kemudian berusaha. Karena pelajaran ini adalah sesuatu yang terlihat ya, bisa kita pelajari, bisa kita cermati, maka telatenlah ya. Telatenlah untuk memperoleh ilmu. Jadi mendalami pelajaran kalian gitu. Kemudian kalau sudah suka, sudah telaten membaca, mendalami, maka insya Allah kalian akan jadi bersemangat. Atau cari teman yang membuat kalian semangat belajar. Ini tidak harus tidak harus teman yang lain jenis, tapi misalnya bisa membandingkan, oh si A itu bisa, jadi saya juga pasti bisa. Nah, jadi pakai semboyan, pakai prinsip saya juga bisa. Nah, jangan mau kalah. Nah, kalau kalian sudah suka, kemudian telaten, kemudian tidak mau kalah, ya, tidak mau kalah, kemudian nanti pasti pelan-pelan kalian akan semangat dalam belajar. Kemudian yang tidak kalah penting yaitu rasa terima kasih kita kepada orang tua ya. Orang tua sudah berusaha sekuat tenaga mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan pendidikan kalian, memenuhi kebutuhan sehari-hari kalian ya, dari makan sampai kuota. Nah, itu tentunya sebagai terima kasih itu adalah kita sungguh-sungguh dalam belajar. Nah, jadikan itu sebagai semangat cambuk kalian. Lihat ayah ibumu yang pulang kerja capek kulu-kulu gitu. Nah, ketika memandang wajah beliau-beliau tentunya kalian akan, oh saya ingin membahagiakan orang tua saya. Caranya apa? Saya harus giat dalam belajar. Nah, itu mungkin anak-anakku yang bisa Ibu sampaikan. Kalau masih ada pertanyaan lagi ataupun masih pengen berdiskusi, nanti silahkan chat dengan Mbak Tria ya, silahkan, atau bisa berkirim email kepada kami di Badan Kesbangpol, nanti insya Allah akan kami jawab satu persatu. Nanti Mbak Tria mungkin bisa bagikan nomor HP-nya atau alamat emailnya untuk melanjutkan diskusi yang terbatas pada siang hari ini. Karena kalau sebetulnya kita sampai jam maghrib pun siap ya, cuma kasihan anak-anakku sekalian karena kalian kuotanya juga mungkin terbatas. Ya, demikian Mbak Tria, waktu kami kembalikan. Ya, terima kasih kepada Ibu Irma Madiastuti Rahayu yang telah menjawab pertanyaan dari teman-teman semua, dan terima kasih juga untuk antusiasnya teman-teman yang hari ini mengikuti sosialisasi wawasan kebangsaan. Sekali lagi saya informasikan bagi peserta yang belum melakukan presensi, silakan untuk melakukan presensi karena presensi akan ditutup nanti pukul 15. J. Ya. Sebelum acara ini kita akhiri, mari kita menyanyikan lagu Padamu Negeri. Kepada seluruh peserta sosialisasi wawasan kebangsaan, dimohon untuk berdiri.
mohon duduk kembali. Ya. Oh iya. Sebelumnya saya ucapkan kepada Bapak Ibu guru dari berbagai sekolah dari tingkat SLTP di Kabupaten Wonosari karena telah membantu Kabupaten Gunung Kidul, mohon maaf, yang telah membantu para siswanya untuk menjadi peserta sosialisasi wawasan kebangsaan pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi adik-adik semua. Kurang lebihnya, sesi foto ya. Foto bersama dulu. Ayo teman-teman semua, kita salam Pancasila ya Bu. Tangannya bisa lihat saya seperti ini. Ya, kita foto bersama ya. Akan di screenshot nanti. Slide pertama dulu. Yuk. 1, 2, 3. Satu kali lagi. Slide kedua. Ini masih banyak banget ya. Yuk. 1, 2, 3. Oke. Oke. Lagi. Yuk, salam Pancasila. 1, 2, 3. Oh ya, masih. Salam Pancasila. 1, 2, 3. Ya, terima kasih kepada seluruh peserta sosialisasi wawasan kebangsaan untuk menutup kegiatan pada siang hari ini. Kurang lebihnya kami dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunung Kidul memohon maaf. Akhirus salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.